Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan instruksi pengerjaan di praktik anggaran piutang pekan ke-11 mata kuliah praktik anggaran perusahaan. Oke. Metode pembelajarannya adalah tidak sinkron, jadi saya akan memberikan video pembelajaran ini dan kemudian saya akan memberikan juga soalnya ya dalam bentuk Microsoft Excel yang ada dan tersedia di Google Classroom rekan-rekan. Untuk instruksinya, yang pertama, kerjakan pada Microsoft Excel, diberi nama file anggaran piutang underscore nama mahasiswa. Kedua, kumpulkan penugasan di GCR sesuai waktu di Google Classroom. Yang ketiga, form yang digunakan Times New Roman ukuran 12. Yang keempat, berikan rumus-rumus yang diperlukan dalam pengerjaan tugas ini di Microsoft Excel. Yang terakhir, setiap soal dikerjakan pada setiap sheet Microsoft Excel. Soal yang pertama, PT Adistri Chandra merupakan perusahaan produsen mainan anak yang berlokasi di Jakarta Timur. PT tersebut sudah menetapkan anggaran penjualan pada 2018 selama 5 bulan pertama dari Januari, Februari, Maret, April, Mei seperti yang tertera di soal atau di layar. Kemudian syarat pembayaran untuk 5 bulan penjualan dianggarkan adalah 50% secara tunai dan 50% secara kredit. Pembayaran dari piutang secara kredit atau non tunainya yakni 60% pada 1 bulan setelah bulan transaksi dan 40% pada 2 bulan setelah bulan transaksi. Jadi yang harus teman-teman share pada asumsinya untuk tunai dan kredit syarat pembayaran itu harus sama ya 100%. Jadi 50% ditambah 50% 100%. Kemudian untuk pembayaran non tunainya karena diangsur ini juga kalau teman-teman tambah semuanya juga harus 100%. 60% ditambah 40% juga 100%. Berarti nanti asumsinya betul. Jika ada yang keliru nanti bisa dikonfirmasi ke saya. Instruksi yang pertama, susunlah schedule penerimaan kas. Yang kedua, susunlah anggaran piutang diawali dengan perhitungannya. Baik, kita mulai. Nanti teman-teman akan membuat Excel sendiri ya. Ini saya hanya contoh saja. Nah, ini pun sebetulnya template-nya sama saja ya teman-teman dengan Microsoft Excel yang pernah saya share pada saat anggaran perusahaan materi piutang. Oke, nah di sini tahunnya silakan tulis 2013, bulannya. Oh ya, sebelumnya memang kan kita ada 2 ya teman-teman, ada instruksinya. Akan tetapi, jika menurut teman-teman tabulasi data yang di row 3 sampai dengan 8 itu memudahkan teman-teman, lebih baik teman-teman membuat ini, saran saya. Tapi nanti penilaiannya sendiri akan saya lihat kelengkapan teman-teman dalam menjawab instruksi dan juga rumus-rumusnya ya. Gitu pokoknya. Yang memang tadi ada di instruksi, teman-teman sudah kerjakan dengan baik. Nah, ini tahun 2018. Bulannya ada 5 bulan dari Januari sampai dengan Mei, kemudian total penjualannya. Di sini silakan dituliskan totalnya sesuai dengan soal, 400 juta, 500 juta, 600 juta, 700 juta, dan 900 juta dengan total 3 miliar 100 juta. Untuk penjualan tunai dan kreditnya tadi 50%, 50%. Jadi teman-teman bisa dikalikan saja ini misalkan dikali 50%. Karena kredit sama dengan tunai ya teman-teman, jadi ini bisa sebenarnya sama dengan ini atau lebih detail lagi di 50% aja dikali sama ini. Nah, ini lebih baik kayak gini coba. Nah, ini 500 juta dikali 50%. Ini dikali 50%. Ini juga dikali dengan dikali 50%. Nanti boleh rumusnya tinggal di copy. Rumusnya tinggal di copy paste ke row bawahnya.
Silakan di-sum untuk mengetahui total penjualan tunai dan silakan di-sum juga pada kolom sel E8 ya untuk mengetahui jumlah daripada penjualan kredit. Karena 50-50%, maka di sini sama antara total penjualan tunai dan kredit 1.550.000.000. Kalau di total ini pun sama dengan total penjualan pada sel C8. Oke, nah sekarang kita detailkan lagi untuk teman-teman lebih memahami. Dari penjualan kredit ini nanti akan teman-teman split ya ke dua schedule pembayaran. Bulan pertama setelah transaksi, bulan kedua setelah bulan transaksi. Maka untuk penjualan Januari, pembayaran pertama ada di Februari, pembayaran kedua ada di Maret. Untuk penjualan di bulan Februari, maka pembayaran pertama angsurannya ya ada di Maret, pembayaran keduanya ada di April. Sementara untuk bulan Maret, pembayaran pertama ada di April, pembayaran kedua ada di Mei, dan seterusnya ya teman-teman. Di sini 60% dari penjualan kredit ya. Boleh ini aja, kali 60%. Ini boleh teman-teman copy ya. Setelah sudah copy, nah kemudian nanti di Maret 40% ya, 40% dikali dengan penjualan kredit yang di Januari. Ini pembayaran keduanya, kita ambil dari total kredit dikali 40%. Boleh nanti di copy rumus sama teman-teman. Pastikan betul aja ya. Kalau di copy rumus takutnya ada yang bergerak, pastikan aja ditelusurin ya. Pakai formula, kemudian trace presenden. Bahwa betul memang mengalihkannya, mengambil dari kredit pada row 5 ya. Karena di sini adalah di bulan ketiga. Nanti dipastikan aja. Nah kalau sudah dischedulekan untuk penjualan kreditnya ya, penerimaan piutangnya tadi sudah, berarti di sini tinggal dijumlahkan. Kalau dijumlahkan berarti nanti total daripada penjualan kredit yang di sini yang berasal dari dua schedule pembayaran nanti harus sama dengan kolom atau row E8. Ini sudah sama 1.550.000.000. Di sini boleh teman-teman tuliskan asumsinya, baik tuliskan asumsi pembayarannya, berapa persen tunai dan non-tunai, dan tuliskan juga yang non-tunai itu akan dibayar, schedule-nya kapan saja, boleh di sini. Kita masuk kepada pengerjaan instruksi yang pertama, perhitungan schedule kas. Ini juga sama saja formatnya ya, seperti itu, kurang lebih sama. Akan tetapi jika teman-teman ya menggunakan format sendiri, tapi memang tujuannya adalah untuk menunjukkan ya perhitungan schedule kas, ya sudah diperbolehkan saja. Seperti itu ya. Nah, tapi saya sarankan untuk menggunakan seperti di contoh soal saja. Nah, di sini keterangannya silakan ditulis penjualan tunai Januari. Penjualan tunai Januari tadi dapat dari perhitungannya 50%. 50% dikali total penjualan Januari, misalkan seperti ini. Oke, nah rupiahnya berapa? Rupiahnya ambil di sini, penjualan Januari. Tunai Januari silakan diambil, dapatnya 200. Tidak ada lagi schedule kas masuk karena diasumsikan memang untuk semua soal tidak ada saldo awal daripada piutang perusahaan. Jadi seperti ini. Total penerimaan Januari adalah 200 juta. Kita beranjak kepada Februari. Nah, Februari di sini di sebelumnya di Januari itu ada yang dischedulekan untuk masuk ke Februari. Berarti kita lihat Januari dulu ya. Mudahnya Januari ada nggak sih yang masuk di Februari? Ada di sini. Nih, Februari.
penerimaan pertama dari piutang Januari 60% kali total penjualan kredit Januari, misal seperti itu. Untuk ini untuk disingkat saja ya, kan, tetapi kalau teman-teman lebih baik ya tidak disingkat. Seperti ini deh, biar nggak disingkat. Oke. Nah, ini berapa? Ambil dari sini ya teman-teman, Februari. Ambil dari baris Januari, karena ini piutangnya Januari, silakan ambil dari Januari. Tapi di sini yang schedule-nya Februari. Oke. Nah, sementara di bulan Februari sendiri kan ada penjualan atas bulan tersebut kan. Jadi penjualan tunai dari Januari juga ada. Sebesar berapa? 50% dari total penjualan. Sebenarnya ini bisa teman-teman copy aja. Tapi bulannya diganti jadi Februari. Itu boleh. Nah, angkanya ambil dari mana? Angkanya silakan ambil dari sini ya, 50% nih. Oke, jadi penerimaan total di bulan Februari adalah segini. Kalau teman-teman mau menambahkan warna untuk meyakinkan di subtotal tiap bulannya itu dipersilakan, silakan aja. Untuk memperjelas ya. Seperti ini boleh. Oke, nah untuk di Maret itu ada, coba kita telusurin dari baris atas dulu. Oh, ternyata di Maret nih ada tulisan Maret. Jadi di penjualan Januari itu masih diterima di Maret ya. Yang kedua. Jadi di sini bisa teman-teman copy aja, tapi penerimaannya jangan penerimaan 1, tapi penerimaan 2 dari piutang Januari. Oke. Ini juga boleh di copy, tapi ingat penerimaan 2 bukan 60%, tapi 40%. Ini. Oke. Ambilnya tadi ya dari baris bulan Januari, tapi yang ada schedule Maret. Oke. Nah, seperti ini. Ya teman-teman ya. Oke, ini baru yang dari Januari ya. Coba kita lihat yang Februari, kita telusurin satu-satu. Berarti Januari ini sudah done ya teman-teman ya. Di bulan Maret dia sudah done. Ini hanya penanda aja. Pokoknya ini sudah done. Coba kita lihat beranjak ke Februari. Februari ada nggak sih yang diterima Maret? Ada nih. Jadi schedule-nya nih di kolom F, ini ada bulan Maret. Berarti di sini akan dimasukkan. Maret itu apa? Pembayaran pertama. Ini berarti penerimaan pertama dari piutang Februari. Berapa nih sama aja sebetulnya. 60% tapi dikali total penjualan bulan Februari. Jadi ini aja yang dirubah sama kita. Ini juga sudah ada angkanya. Dari sini ya. Iya. Sudah. Ini sudah ada, ini sudah. Sekarang di Maret. Di Maret ada nggak sih yang diterima di bulan Maret? Atas penjualan bulan Maret ada yang diterima di Maret? Ada. Yang 300 juta. Di sini boleh penjualan tunai yang Maret ya. Di sini tinggal diubah aja. Di sini juga deskripsinya bisa di copy paste, tapi 50% dikali total penjualan Maret. Jangan lupa disesuaikan angkanya, silahkan. Kalau udah dapat tabulasi data, tinggal di sini. Oke, nah untuk bulan April kita telusuri dari awal. Di Januari udah tidak ada ya yang masuk di bulan April, yang Februari coba.
Februari ada nih teman-teman. Jadi di sini ambil Februari itu masuk dari pembayaran kedua ya. Di copy aja deskripsinya ke sini, tapi disesuaikan. Penerimaan kedua dari piutang Februari sebesar berapa? Sebesar ini. Juga di copy 40% dari total penjualan kredit, jangan Januari, tapi Februari. Itu. Ini pun langsung ambil saja piutang Februari, tapi yang masuk di April ya. Nah, ini ada keterangan April, masuk 100 juta. Oke, tadi dari Februari sudah ada, kita lihat Maret ya. Maret harusnya juga ada nih. Maret juga ada nih. Maret pembayaran pertama ya, ada di April. Oke, kita ambil yang Maret. Penerimaan pertama dari piutang Maret. Sini. Ini ambil, di copy aja, karena pembayaran piutang pertama kan yang 60% ya. Ini tinggal ubah aja. Maret. Oke. Ini ambil dari 60% di sini. Maret yang pembayaran pertama yang masuk di April 180 juta. Sementara di bulan Aprilnya sendiri punya ya, penjualan tunai dari bulan Aprilnya sendiri. Tinggal copy deskripsinya dari bulan sebelumnya, tapi yang kita ganti jadi penjualan tunai bulan April, deskripsinya juga boleh diambil, tapi disesuaikan 50% dari total penjualan April. Angkanya silakan kalau sudah teman-teman bikin dari tabulasi data, teman-teman ambil aja. 50% dari 700 juta. Kalau tabulasi datanya teman-teman belum bikin, nanti di sini di rumusnya, teman-teman tulis di sini, diketik di rumusnya. Nah, oke, itu untuk schedule penerimaan kas, nanti teman-teman bisa dilanjut sendiri ya oleh teman-teman. Oke, nah ini belum saya belum saya ubah dari contoh soal sebelumnya. Oke, kita masuk ya ke perhitungannya, kita pakai aja, bisa pakai ini ya, buku besar di account ya. Nanti kalau misalkan ini kurang, nanti teman-teman tambahkan aja. Karena nanti kan harus sampai 5 bulan ya teman-teman. Ini karena pakai contoh soal. Contoh soalnya waktu itu ada 3 bulan, jadi sampai Maret aja. Bisa teman-teman tambah sendiri row-nya. Oke, nah accounts receivable. Ya. Di 31 Januari ya teman-teman ya. Di sini di 31 Januari accounts receivable-nya itu atau 50% penjualan kreditnya adalah 200. Seperti ini. Jadi ending Januarinya untuk piutangnya adalah 200 juta. Nah, 200 jutanya di sini bisa teman-teman langsung nanti linkkan aja ke bawah laporan anggaran piutang, ini bisa ambil dari sini. Untuk yang Januari ya. Gitu. Jadi di ending Januari. 31 Januari. Oke, nah sekarang di Februari ya. Katakanlah misalkan 28 Februari. Kita sudah punya endingnya. Nah, di Februari yang terjadi adalah ada dulu pembayaran ya. Ada dulu pembayaran bulan Februari ini. Di sini. Oh iya, karena pembayaran piutang ya teman-teman ya. Di sini pelunasan atas, atau sebenarnya deskripsinya bisa teman-teman ambil dari sini juga boleh kok. Di sini. Di Februari kan ada penerimaan pertama dari piutang Januari. Penerimaan piutang itu berarti piutangnya di sisi kredit. Seperti itu.
penerimaan piutang Januari yang ada di Februari, angkanya juga bisa ambil aja dari sini. Tuh ya. Kalau kita cek lagi dia harusnya 120 juta. Iya betul. Nah, udah, terus kemudian apa lagi? Nah, di bulan Februarinya sendiri kan ada penjualan tunainya ya. Oh, sorry, ada penjualan non tunai. Ini kan piutang usaha ya. Non tunai Februari. Kalau di schedule penerimaan kas dia mendeteksinya adalah penjualan yang tunai, kalau di piutang ya yang non tunai. Tapi ini kebetulan sama aja 50%, 50%. Karena penjualan non tunai, maka accounts receivable-nya ada di debit. Berapa penjualan kreditnya? Ada 250 yang Februari. Oke. Februari endingnya adalah saldo awal ditambah debit yang ada dikurang debit yang kredit yang ada di bulan tersebut. Ini boleh. Ini Februari endingnya juga sudah dapat. Oke. Untuk Maret juga silakan disamakan aja. Nanti di Maret ya, ini kan kita udah ada pijakannya nih. Udah ada pijakannya. Nah, di Maret lihat ya. Di Maret dia kan ada penerimaan kan ya, penerimaan dari piutang Januari. Penerimaan kedua. Nah, penerimaan dari piutang itu bakal ngurangin piutang outstanding. Ini atau ambil dari sini deh, yang Maret ada enggak? Di sini penerimaan 2 dari piutang Januari. Sebesar berapa? Kita lihat di Maret. Di Maret. Penerimaan 2 dari piutang Januari 80 juta ya teman-teman ya. Kemudian di bulan Maret, piutang Maretnya juga akan berkurang karena ada pelunasan pertama dari piutang Februari. Seperti ini. Berapa? Di sini. Nah, di Maret ada penambahan. Penambahannya dari mana? Penjualan non-tunai bulan Maret itu sendiri. Penjualan non-tunainya itu menambah piutang. Ada di sisi debit. Sebesar berapa? Maret ada non-tunai ya, atau kredit 300 juta. Oke, Maret ending sama dengan Maret Februari ending ditambah penjualan non-tunai di Maret yang ada di debit dikurangi dengan mutasi-mutasi yang ada di kredit. Gitu. Oke. Oke, nanti lakukan yang seterusnya ya, teman-teman. Seterusnya, di sini kita lihat ada berapa soal ya. Ada 3 soal. Teman-teman sebetulnya nanti bisa copy sheet aja. Di sini, teman-teman di Excel, di bawah ya, mudah-mudahan kelihatan. Di soal 1, pointernya di situ, kemudian klik kanan ya, klik kanan pada sheet-nya, di pointer teman-teman diklik, kemudian ada move or copy. Setelah itu, klik dulu create a copy. Bisa diklik juga move to end. Jadi nanti ada teman-teman punya duplicate, soal 1 dalam kurung 2 ya. Nanti teman-teman bisa di sini soal 2. Artinya ini sebagai pijakan teman-teman aja gitu ya, biar tabelnya nih udah ada, tinggal angka di dalamnya aja atau nama perusahaannya diganti.
Nah, ini teman-teman untuk nama perusahaan yang belum saya isi, periode yang belum saya isi, nanti teman-teman silakan sesuaikan dengan soal. Saya balik lagi untuk ke soalnya. Oke, untuk instruksi yang soal pertama sudah. Untuk instruksi soal kedua, sebetulnya cara pengerjaannya pun sama ya. Coba saya buat soal kedua, saya bacakan. PT Rustika Joy merupakan perusahaan produsen pakaian dewasa, baik pria dan wanita. PT Rustika Joy menjual produk mereka ke tiga konsumen besar di 3 daerah. Anggaran penjualan sudah disusun pada 3 bulan pertama tahun anggaran 2019. Harga jual per unit yang dianggarkan yaitu 120.000. Nah, mungkin berbedanya teman-teman kalau di mana? Kalau di yang pertama, ini teman-teman kan ada ini ya, sudah ada totalnya. Nah, nanti pada soal kedua, ini karena teman-teman totalnya belum punya ya, soal kedua belum punya di sini, boleh teman-teman tambahkan row. Karena teman-teman mau tahu ya, seluruh penjualan untuk bulan yang ada dari seluruh dari seluruh tempat yang dari tempat penjualannya ya, atau lokasi penjualannya itu berapa sih? Nah, itu nanti bisa teman-teman hitung sendiri. Yang penting ketemu aja ya teman-teman, tidak ada format baku untuk perhitungannya. Kecuali untuk yang tabel-tabel ini itu bisa refer ke yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini kan ya, sorry. Nah, yang ini, yang soal kedua. Soal kedua, misalkan teman-teman copy seperti ini, misal bulan 1, 2, 3, 4. Di sini teman-teman hitung, misalkan tulis dulu ya judulnya, perhitungan total penjualan. Biar ada jejaknya, bulannya, kemudian daerahnya. Daerah 1, total unit penjualan. Oke, 2.000, 5.000, 3.000. 2.000, 5.000, 3.000. Oke, ini sama aja. Nah, kita sudah punya unit total penjualan. Nah, di sini total, karena teman-teman mau tahu total penjualan dalam rupiah. Berarti untuk 3 daerah kita sudah punya ya. Unit yang dijual pada bulan pertama itu adalah 10.000. Nah, harganya sendiri di sini sudah dikasih tahu 120.000. Berarti 10.000 unit dikali sama 120.000. 1.200.000.000. Untuk daerah kedua, untuk bulan kedua juga sama, 3.000, 6.000, 4.000. Harganya nanti sama ya untuk dapat rupiahnya dikali 120. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini kan teman-teman jadi di kolom F ini teman-teman jadi punya ya total penjualannya berapa sih? Gitu. Nah, setelah ini teman-teman tahu, jadi teman-teman ini punya pijakan total penjualannya akan masuk ke seperti format yang umum, yang biasa. Itu bulan ke-1, ini ada bulan ke-berapa? Bulan ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4. Nah, seperti ini ya.
Ini ya nanti tinggal disesuaikan aja ya rupiahnya. Dari sini ambilnya. Oke. Selebihnya sama aja cara pengerjaannya ya teman-teman ya. Untuk nanti dischedulekan berapa tunai dan kredit, itu silahkan lihat dari ketentuannya, yaitu masih sama 50%, 50%, pembayarannya 60% dan 40%. Yang diinstruksikan juga sama, susunlah schedule penerimaan kas dan anggaran piutang. Untuk soal ketiga, untuk PT Rika itu juga sama. Dia ada, ini ada 3 bulan juga ya. Ini 3 bulan juga. Ini abaikan aja ya teman-teman ini. Angka 4-nya di sini. 3 bulan juga ada di 4 daerah ya. 4 daerah 3 bulan. Nanti sama teman-teman jumlahkan dulu aja total unit untuk semua daerah di bulan 1, 2, dan 3. Setelah itu dikalikan dengan selling price per unit yang dianggarkan, yaitu 100.000 per unit untuk di soal 3. Setelah itu teman-teman akan masukkan ke schedule pembayarannya, ini 30% tunai, 70% kredit. Nah, ini kalau dijumlah juga sudah 100%, dan untuk 70% kredit itu akan dibayarkan di 40% 1 bulan pertama, 30% di bulan kedua setelah tanggal transaksi, 30% pada bulan ketiga setelah bulan transaksi. Kalau dijumlah 40 ditambah 30 ditambah 30, itu pun juga sama 100% ya teman-teman. Gitu, jadi silakan dikerjakan pada GCR dan sesuai instruksinya. Terima kasih, semoga membantu. Saya akhiri untuk perkuliahan tidak sinkron ini melalui video pembelajaran ini. Sehat selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.